Shalom Bapak Ibu dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Khotbah di minggu ketiga sesudah Epifanias 21 Januari 2024 terambil dari kitab Mazmur pasal 62 ayat 6 sampai 13 dan epistel dari Injil Markus pasal 1 ayat 40 sampai 45, diikat oleh topik atau tema Allah tempat perlindungan kita. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan Debatado Haposatta. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Mazmur pasal 62 ayat 1 sampai 13 adalah perasaan tenang dekat Allah. Khotbah kita dari ayat 6 sampai 13. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan. Janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita pada minggu ketiga sesudah Epifanias 21 Januari 2024. Diikat oleh topik atau tema Allah tempat perlindungan kita. Mazmur 62 mengungkapkan sebuah perasaan yang luar biasa menakjubkan tatkala Daud sedang menghadapi keadaan yang penuh dengan pergumulan yang sangat berat. Pergumulan yang sangat berat itu sudah dimulai dari sejak masih di rumah orang tuanya Isai. Dia adalah anak Isai paling bungsu dan bekerja hanya sebagai gembala kambing domba ayahnya di padang. Ketika Samuel disuruh Tuhan mengurapi salah seorang dari ke-8 orang putra Isai itu, Daud tidak menjadi nominasi, tidak mendapat perhatian. Bapak Ibu, Samuel tidak memperhitungkan Daud. Postur tubuhnya kecil, pendek, tidak cocok sebagai pemimpin atau sebagai raja untuk menggantikan Saul. Yang diunggulkan oleh Samuel adalah mulai dari Eliab, Abinadab, Syamma, dan seterusnya. Namun Tuhan menyuruh Samuel harus mengurapi Daud. Meskipun menurut perhitungan manusia Daud itu tidak pas,
tidak cocok sebagai raja. Sejak saat pengurapan itu dan seterusnya, Daud menghadapi banyak tantangan dan bahaya serta ancaman-ancaman maut atau kematian, terutama dari raja petahana saat itu Saul, serta dari musuh-musuh di sekitar Israel seperti Goliat misalnya. Berkali-kali Daud dikejar-kejar oleh Saul dan tentaranya sehingga harus melarikan diri, bersembunyi di hutan-hutan, di gua-gua atau di celah-celah perbukitan. Bahkan Daud pernah berpura-pura seperti orang yang tidak waras di depan Abimelek sehingga dia diusir. Tantangan demi tantangan serta ancaman maut serta kematian selalu datang silih berganti, tumpang tindih menerpa hidupnya Daud. Namun dalam semuanya itu Bapak Ibu, Daud tidak pernah gentar. Daud tidak gemetar meskipun maut menghadang hidupnya. Daud itu tetap percaya kepada Tuhan. Daud merasa bahwa di dalam segala ancaman hidupnya itu, Tuhanlah yang tetap melindunginya. Bahkan dia mengikrarkan perlindungan Tuhan itu dalam Mazmur pasal 23. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak takut. Dia percaya bahwa bersama Tuhan, semua musuh-musuhnya akan dihalau oleh Tuhan. Bersama Tuhan, hidupnya akan selamat dan bahkan hidupnya tenang. Pengalaman seperti itulah yang diungkapkan oleh Daud pada Mazmur 62 ini. Mazmur 62 ini hampir mirip dengan isi Mazmur pasal 3 yang juga ditulis oleh Daud dan menggambarkan hal-hal yang sama. Pada Mazmur 3 ayat 2, Daud berkata, "Banyak orang yang bangkit menyerang aku." Tetapi pada pasal 3 ayat 4 dia tulis lagi, "Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku." Dalam Mazmur 62 ini, Daud merasa dirinya sedang menghadapi berbagai-bagai persoalan yang berat. Antara lain, sedang terancam oleh kejaran-kejaran berbagai musuh yang dahsyat. Di saat itu, dia merasa bahwa dirinya dalam keadaan tidak berdaya. Perasaan ini digambarkan oleh pemazmur dengan menyamakan dirinya dengan dinding miring dan tembok yang hendak roboh. Sebagaimana ayat 4, pemazmur merasa bahwa dirinya sudah tidak punya apa-apa lagi untuk bersandar. Semua sumber kekuatan dan pertolongannya sudah habis lenyap. Tidak ada lagi sesuatu apapun dalam dirinya yang dapat diandalkannya. Itu sebabnya Daud harus melarikan diri ke berbagai tempat. Sebagaimana kita sudah sampaikan tadi, dalam semua pengalaman pahitnya itu, ternyata dia selamat. Dia percaya bahwa itu karena memang Tuhanlah yang tetap menjaga, memelihara hidupnya dari berbagai-bagai ancaman itu. Imannya kepada Tuhan Allah itu tidak pernah gugur apapun kesulitan yang sedang dialaminya. Semua pengalaman pahit ini sekarang dia ungkapkan itu dalam kedua Mazmur pasal 3 dan 62 ini. Pada Mazmur 3 ayat 7 dia tulis, "Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku." Dan pasal 3 ayat 6, Daud juga masih dapat tidur dengan nyenyak. Itu sebabnya pada pasal 62 ayat 2 dan ayat 6, Daud dapat menjalani kehidupan ini begitu tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Daud juga mengungkapkan pada Mazmur 62 ini siapa Tuhan itu baginya, yakni bahwa Tuhan itu adalah gunung batu, kota benteng. Ayat 3, ayat 7, dan ayat 8, seperti kita tahu semuanya Bapak Ibu, bahwa gunung batu melambangkan sebuah kekuatan yang tidak mungkin rubuh, dan benteng melambangkan sebuah pertahanan dan tempat untuk berlindung.
Jadi Bapak Ibu, ketika Daud menggambarkan Allah sebagai gunung, batu, dan kota benteng, maka pastilah itu memberi ketenangan, keamanan bagi Daud. Maka Daud hendak menjelaskan sekarang siapa Allah yang dia percayai itu selama ini. Ia mempercayai bahwa Allah itu begitu kuat, bahkan maha kuat, tidak ada taranya. Dangadok tudus. Nah, Allah itu adalah kekuatan baginya. Allah itulah tempat Daud berlindung selama ini. Makanya selamat dari berbagai-bagai ancaman, maut, dan kematian. Itu sebabnya pada ayat 9, Daud mengajak para pembacanya. Dan tentu saja kita saat ini apa ajakan dari pemazmur Daud ini kepada kita? Percayalah kepadanya setiap waktu. Setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Sebaliknya, pada ayat 10-13, Daud mengingatkan bahwa di luar Allah, kekuatannya akan sia-sia. Seperti angin, mudah lenyap. Maka janganlah beralih, janganlah percaya kepada mereka kekuatan lain di luar Allah. Inilah juga yang diingatkan oleh topik minggu ketiga sesudah Epifanias 21 Januari 2024, Bapak Ibu. Allah tempat perlindungan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah isi khotbah kita di minggu ketiga sesudah Epifanias 21 Januari 2024, dihubungkan dengan tema atau topik Allah tempat perlindungan kita, debatado haposata. Apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini? Pengajaran pertama, usahakanlah agar hidup kita tenang. Saudara, tentu saja semua kita menghendaki dan ingin menikmati agar hidup kita ini merasa tenang. Pengalaman Daud dalam khotbah ini bahwa sepanjang kehidupannya banyak yang mengganggu dan merusak ketenangan hidupnya. Dan tidak dapat disangkal bahwa siapapun di antara kita, Bapak Ibu pendengar khotbah ini, juga pasti merindukan ketenangan. Banyak yang membuat hidup kita kehilangan rasa nyaman, kehilangan ketenangan. Sejak lahir hingga sepanjang hidup kita berlangsung, inilah persoalan pokok yang selalu kita hadapi. Rasa tenang dalam hidup kita sering terusik, tergerus, Bapak Ibu. Tangisan pertama di saat kita dilahirkan itu merupakan bukti bahwa sejak awal hidup kita manusia ini dilahirkan sudah merasa tidak aman, sudah tidak nyaman, menangis. Gangguan terhadap ketenangan hidup itu berlanjut terus di sepanjang hidup kita. Dunia dan perkembangan hidup di sepanjang zaman yang sering berubah-ubah itu sering menjadi gangguan terhadap ketenangan hidup kita. Dan itu terus berlanjut di sepanjang perjalanan hidup kita ini. Orang yang kaya sekalipun, hidup mereka gelisah. Tidak ada ketenangan, sering terganggu damai sejahtera untuk memikirkan bagaimana agar uang itu selamat, hartanya selamat, dan bahkan bertambah-tambah. Sebaliknya, orang miskin juga tidak bisa tenang karena hari-hari hidupnya dipenuhi oleh rasa khawatir, takut dalam memenuhi kebutuhan hidup, memenuhi kebutuhan anak-anak, serta kebutuhan keluarganya. Situasi yang sangat cepat berubah-ubah dalam kehidupan kita sering membuat manusia merasa cemas, dan rasa cemas yang berlebihan akan membuat kita tidak mampu lagi melakukan apapun. Saudara, disinilah kita butuh ketenangan hidup. Bahkan ketenangan merupakan kebutuhan pokok sehari-hari yang sangat-sangat primer. Apa dan bagaimana gambaran hidup yang tenang itu? Kata Ibrani yang dipakai di sini untuk mengatakan tenang adalah dumah atau damam, artinya silent, to be quiet, rest. Jadi secara hurufiah, tenang itu maksudnya tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang membebani dan yang merusak terhadap pikiran, terhadap hati, terhadap rohani kita. Itulah dumah atau damam.
Saudara, jadi hidup yang tenang itu di sini bukan hanya sekedar tidak galau, tidak ada rasa khawatir, rasa takut lagi, tidak. Tetapi dengan ketenangan yang dimaksudkan oleh pemazmur, oleh Daud di sini, kita mampu menghadapi berbagai-bagai masalah. Kita mampu berhadapan dengan ujian-ujian, cobaan-cobaan. Kita mampu menguasainya. Berbagai-bagai hal yang mencoba merusak damai sejahtera kita bisa menghadapinya dengan baik, dengan tenang. Dengan hidup yang tenang itu, maka kita punya pengharapan dan punya keyakinan bahwa pasti akan muncul pertolongan, entah kapanpun itu datang dari Tuhan. Sebagaimana ayat 6 dalam khotbah ini. Saudara, dengan ketenangan dalam diri seseorang akan mendatangkan kekuatan yang luar biasa. Orang yang tenang itu dapat kuat menghadapi persoalan-persoalan apapun. Rasa tenang membuat manusia berpikir jernih dan akhirnya mampu mengambil keputusan-keputusan yang terbaik, yang tidak akan pernah disesali nanti. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak tenang, pikirannya akan cenderung menuju ke arah negatif. Keputusan-keputusan yang diambilnya di saat kondisi hati kita sedang tidak tenang akan selalu salah dan keliru terus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebagai orang percaya, kita harus tetap tenang. Amin, Bapak, Ibu. Kita harus tetap tenang, jaga ketenangan dalam hidup kita. Ketenangan bukanlah sebuah keadaan, melainkan sebuah keputusan hati. Artinya, seburuk apapun situasi yang ada dan yang cenderung membuat hati tidak tenang, tetapi kita dapat melawannya. Kita harus bertekad agar hidup kita tetap tenang. Bagaimana itu bisa? Ada 3 hal yang perlu kita ingat dalam khotbah ini. Pertama, kalau kita baca kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 7b, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi bila kita tenang, maka kita bisa berdoa. Berdoa dengan baik, dengan khusyuk, dengan serius kepada Tuhan. Dan lewat doa itulah banyak persoalan yang dapat kita selesaikan. Semua persoalan yang selama ini merusak diri kita dapat kita atasi. Kedua, topik minggu ketiga sesudah Epifanias ini juga menyadarkan kita, Allah tempat perlindungan kita. Debatado haposata. Jadi dengan mengandalkan seruan topik ini, maka tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak tenang. Tetapi harus tenang. Amin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Ketiga, Mazmur 46 ayat 2. Di sana dituliskan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Dan hal inilah akan kita perdalam lagi nanti pada bagian yang kedua pengajaran dalam khotbah ini. Pengajaran kedua, agar hidup tenang, jadikanlah Tuhan tempat perlindungan sejati. Nah, saudara, pada ayat 2 dan ayat 6 khotbah kita ini, Daud bersaksi, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ketika Daud dekat dengan Allah, maka dia merasakan bahwa tidak ada lagi permasalahan apapun yang tidak dapat diselesaikannya dalam hidupnya. 2 kali Daud menggambarkan Allah sebagai gunung batu dan kota benteng bagi hidupnya. Kita sudah baca tadi, ayat 3 dan ayat 7, ayat 8. Dengan menjadikan Tuhan itu sebagai gunung batu dan kota benteng, maka tidak sesuatu apapun atau siapapun yang dapat membuat diri Daud itu goyah. Saudara, semua kita mengakui bahwa perjalanan hidup kita di dunia ini tidak akan pernah mulus-mulus toh. Selalu akan ada pergumulan, tantangan, dan ancaman-ancaman terhadap hidup kita yang bahkan sering sekali amat berat kita rasakan. Dalam kondisi seperti itu bisa saja kita merasa tidak ada lagi yang dapat menolong kita. Meski semua usaha yang sudah kita kerahkan dan semua kemampuan-kemampuan yang ada pada kita pun sudah kita lakukan,
tetapi tetap saja tidak ada jalan keluar. Itu sering terjadi dalam hidup kita. Nah, di saat seperti itu, banyak orang yang kehilangan ketenangan, kehilangan damai sejahtera. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, khotbah ini sekarang lewat pengalaman Daud mengajar kita. Apa pengajaran Tuhan lewat pengalaman Daud ini? Bahwa orang yang dekat Allah tidak akan pernah gelisah, cemas, dan kehilangan ketenangan. Amin, Bapak Ibu. Orang yang mengandalkan dan menjadikan Tuhan itu tempat perlindungan bagi hidupnya akan tetap bisa bertahan dalam suasana ketenangan hidup. Rasa khawatir dan kecemasan itu bisa terkalahkan oleh kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Situasi, kondisi, dan pengalaman hidup sehari-hari boleh-boleh saja diterpa berbagai-bagai pengalaman pahit, bahkan mungkin saja lebih buruk. Akan tetapi ketenangan yang dari Allah itu tetap tidak akan pernah bisa dilenyapkan. Nggak pernah bisa dilenyapkan dalam hati orang yang dekat dengan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sama seperti Daud, mari kita menempatkan diri kita ini agar tetap dekat. Jonok tu dewata. Mari kita menjadikan ucapan Daud tadi itu, hanya dekat Allah saja aku tenang. Mari kita jadikan ucapan ini menjadi prinsip hidup dan simbol perjuangan iman bagi kita. Dengan menjadikan ucapan hanya dekat Allah saja aku tenang itu menjadi moto dan prinsip kehidupan kita, maka kita tidak akan pernah lagi mengandalkan diri kita, kekuatan atau kemampuan yang kita miliki meskipun itu ada. Semua itu tidak akan pernah menjamin diri dan hidup kita tenang, Bapak Ibu. Sekali lagi, saya nyatakan bahwa memang Allah tidak pernah menjanjikan kehidupan ini akan jalan mulus-mulus saja. Namun Allah menjanjikan penyertaan, pengharapan, dan kekuatan ketika kita bersandar kepadanya. Sebagaimana Daud merasakan ketenangan dan pertolongan Allah ketika ia berada dekat Allah, dan juga pengalaman seorang yang berpenyakit kusta dalam epistel yang disembuhkan oleh Yesus. Markus pasal 1 ayat 40 sampai 45. Maka hidup kita pun juga akan menjadi tenang, aman, sembuh dari segala ancaman penyakit. Dan ketika kita diperhadapkan dengan berbagai-bagai masalah dan kemelut hidup, maka lewat karya dan penyertaan Allah kita bisa tenang. Makanya Bapak Ibu, Daud mengajak setiap kita sekarang yang memiliki persoalan, yang memiliki pergumulan, yang menghadapi berbagai-bagai tantangan, hendaknya kita semakin mendekatkan diri. Pajono kemadirim tu debata, Bapak Ibu. Dan setiap saat kita harus terbuka, mau mencurahkan isi hati kita kepada Allah dan mau berlindung kepadanya. Percayalah kepada seruan topik minggu ketiga sesudah Epifanias ini. Allah tempat perlindungan kita. Debata ruha posata. Maka kita akan kuat, akan tenang menghadapi semua pergumulan hidup itu. Pengajaran ketiga, jangan percaya dan mempercayakan dirimu, hidupmu, dan masa depanmu kepada kekuatan, kuasa duniawi, serta harta materi lainnya. Saudara, Daud juga mengingatkan para pengikutnya termasuk kita untuk tidak bersandar kepada sesuatu yang fana, yang dengan sekejap saja akan lenyap, seperti ada kedudukan, ada pangkat, ada status sosial, bahkan harta yang melimpah, sebagaimana ayat 10-13. Jangan percaya kepada mereka, kepada itu semuanya. Daud mengingatkan pada ayat 10 bahwa itu semua sia-sia dan tidak ada artinya apa-apa. Dengan bersandar kepada Dia, kepada Allah yang adalah sumber segala pertolongan dan kuasa itu, maka tidak akan ada lagi yang harus kita takutkan, Bapak Ibu. Paulus juga mengatakan dalam Roma pasal 8 ayat 31b, jikalau di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Molo debata dongata. Isialota. Saudara, pengalaman Daud ini mengajar kita sekarang agar jangan mempercayakan diri kita, hidup kita, dan masa depan kita kepada manusia, kepada kekuatan-kekuatan duniawi, dan bahkan juga jangan bersandar kepada hartamu, kekayaanmu, pangkat jabatanmu. Walaupun harta benda yang kita miliki itu banyak, kuat.
Nah, inilah penyakit banyak orang dari zaman ke zaman hingga masa kini di saat hidupnya diterpa berbagai-bagai kemelut hidup. Terlalu cepat mengarahkan pandangannya dan tergoda kepada kekuatan-kekuatan supernatural, kuasa-kuasa duniawi, magic, dukun-dukun, roh-roh orang mati. Banyak orang yang berusaha menghilangkan rasa cemas dan kekhawatiran hidupnya dengan menggunakan pil-pil penenang yang katanya dapat membuatnya merasa tenang. Bahkan kepada obat-obat terlarang, mengkonsumsi narkoba, ganja, dan lain-lain. Dan ada juga yang lari kepada tukang-tukang ramal dan bertanya akan nasibnya. Nah, saudara, mari kita harus menjadikan Tuhan saja sebagai sumber keyakinan kita, kekuatan kita menghadapi semua tantangan hidup itu. Mari kita menempatkan Allah itu sebagai sumber kekuatan kita, sehingga hanya dekat Allah sajalah aku, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita semuanya bisa tenang. Mari kita jalani hari-hari hidup kita di tahun 2024 ini dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan, sehingga kita tetap tenang di segala situasi dan kondisi. Manusia atau kita tidak akan pernah tahu gambaran hidup hari esok itu bagaimana. Bisa saja penuh berkat-berkat, bisa. Tetapi tidak mustahil juga dipenuhi duka, air mata, nestapa, bahkan malang, sial. Manusia itu hanya bisa berharap bahwa hari esok akan lebih baik dari hari sekarang. Marilah kita tetap tenang pada masa-masa sukar, masa-masa sulit, karena kita tahu bahwa segala kuasa ada pada tangan Tuhan Yesus, dan hanya baginya lah tidak ada yang mustahil. Dia sanggup menolong, melindungi kita. Dan itulah yang diserukan topik minggu ketiga sesudah Epifanias 21 Januari. Hanya Allah tempat perlindungan kita. Debatado haposata. Dalam segala hal, semoga hidup kita senantiasa terlindungi oleh Tuhan. Amin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di minggu ketiga sesudah Epifanias 21 Januari 2024 dari Mazmur pasal 62 ayat 6 sampai 13 ini, agar semakin banyak orang yang percaya bahwa Allah tempat perlindungan kita. Debatado haposata, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu ketiga sesudah Epifanias 21 Januari 2024. Buat kita semuanya, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom hora. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu kuat menopang kami dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Belajar dari pengalaman Daud yang selama hidupnya menghadapi tantangan pergumulan, ancaman-ancaman kematian. Tetapi Tuhanlah yang ternyata melindungi, memberkati, menjagai, memelihara dia. Tuhanlah yang menjadi gunung batu dan kota benteng baginya. Dan itulah Tuhan juga bagi kami. Tuhanlah yang menjadi kota benteng, gunung batu, perlindungan dikala kami sedang menghadapi berbagai-bagai tantangan dan pergumulan. Tuhan kiranya menguatkan kami, memberikan kami hidup yang tenang. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu saat ini. Berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya, dan semuanya saya peruntukkan demi kemuliaan hormat bagi Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Saya berdoa. Amin.